Ganasnya virus mematikan corona rupanya masih dianggap remeh. Nyatanya puluhan pria justru asyik menggelar pesta seks sesama jenis. Aksi yang meresahkan masyarakat itu terbongkar setelah polisi menggerebek pesta yang mereka rayakan di kamar sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Berikut catatan sepekan miris gay pesta cabul di Jakarta. Satu-satu. Senggol, yang senggol bangun. 39, 40, 41. Yang senggol bangun. 43. Puluhan pria ini tak berkutik saat polisi datang menggerebek. Pria-pria ini tertangkap basah tengah asyik menggelar pesta seks sesama jenis atau gay di sebuah kamar apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penggerebekan terjadi pada Sabtu dini hari pekan lalu. Polisi langsung menggelandang pria yang berjumlah 56 orang ini ke Mapolda Metro Jaya. Mereka akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polda Metro Jaya mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 56 pria yang digerebek saat pesta cabul di kamar apartemen itu. Polisi menetapkan 9 orang yang diduga sebagai penyelenggara sebagai tersangka. Sementara 47 pria lainnya masih dijadikan sebagai saksi. Menurut polisi, para pria penyuka sesama jenis itu telah 6 kali menggelar pesta serupa di hotel hingga apartemen yang selalu berbeda-beda. Mereka rupanya punya komunitas di media sosial yang dibentuk sejak tahun 2018 lalu. Mereka juga terus menjaring anggota baru melalui media sosial. Mereka berdiri sejak Februari 2018. Ini komunitasnya yang sekarang ini dipimpin oleh TRF ini. Ya, dia mengakui sejak Februari 2018 mereka membuat satu komunitas dalam satu media sosial. Ya, mereka sudah pengakuannya Scarpe dengan saat ini mereka sudah melakukan 6 kali. Ya, 6 kali di tempat yang berbeda tapi dengan modus yang sama, dengan permainan yang sama. Makanya mereka mudah untuk mencari para pesertanya karena memang mereka dalam satu grup. Tinggal siapa yang mau, ya. Mohon maaf saya nggak bisa sebutkan untuk tempatnya ini, tetapi di satu tempat yang mereka menyewa sendiri dan mereka memang menarik bayaran. Ya, rata-rata seperti itu, hotel, apartemen atau di tempat sendiri. Uang pendaftaran yang dikenakan pada anggota baru sebesar 150 hingga 300 ribu rupiah. Dalam pemeriksaan polisi, terungkap juga aksi menyimpang itu mereka pelajari saat berada di Thailand. Selain menjalani pemeriksaan perkara, para lelaki ini juga dites kesehatan termasuk COVID-19. Semua dinyatakan negatif. Namun yang mengejutkan, 1 orang dari tersangka ternyata positif HIV. Proses penyelidikan dan penyidikan terus dilakukan polisi usai menggerebek dan menetapkan 9 orang tersangka. Polisi menggelar rekonstruksi kejadian di Mapolda Metro Jaya. Ada 26 adegan yang diberagakan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pesta seks ala para gay itu. Diharapkan melalui peragaan-peragaan itu, polisi akan menemukan lagi fakta-fakta baru. Semoga ini dapat dilaksanakan dengan baik dan kita akan melihat adegan demi adegan supaya ini membuat terang benderang
kasus ini. 26 adegan ini nanti kita melihat, dimungkinkan pasti akan muncul fakta-fakta baru. Dan dimungkinkan juga adegan ini bisa melebihi dari 26 adegan. Penggerebekan pesta syur para pria penyuka sesama jenis pada pekan lalu itu sebenarnya bukanlah peristiwa baru di masyarakat kita. Sebelumnya, polisi sudah kerap mengungkap kasus serupa di kota-kota besar seperti Jakarta. Kejadian yang terjadi di Kuningan ini adalah sebenarnya kejadian yang berulang. Hanya memang modusnya agak sedikit berbeda dari sisi undangan, dari sisi tema yang digunakan gitu. Dan lagi-lagi harus saya katakan ini bukan peristiwa baru atau sangat spesial gitu, tidak, karena pesta-pesta seperti ini sebenarnya di Jakarta sudah bukan hal yang aneh lagi, dan apalagi ini sifatnya pesta privat yang digelar di kamar pribadi di apartemen gitu. Lantas, mengapa pesta seks penyuka sesama jenis masih saja terus terjadi? Apalagi di tengah masa pandemi corona yang belum juga berakhir. Apakah benar hanya menjadi ajang memuaskan hawa nafsu para lelaki itu? Ataukah ada motif lain dalam gelaran tak lazim tersebut? Sepertinya ya itu jadi bisnis yang menggiurkan. Karena ada penyelenggaranya, ada mekanismenya, ada iklannya, ada biayanya gitu. Saya kira itu bisnis yang menggiurkan mungkin bagi sebagian kalangan di tengah pandemi yang menyulitkan mereka nyari duit gitu ya. Mereka cari peluang itu gitu ya. Kalau soal pestanya ya, saya kira motivasi ekonominya besar sekali di situ gitu. Nah, kenapa ini terjadi di Jakarta? Saya curiga bukan hanya Jakarta, Mbak. Bisa saja ini di kota-kota besar yang lain ya, mungkin juga ada, tapi kan yang baru ketahuan di Jakarta seperti itu gitu. Dan saya kira memang semakin terbuka ya undangannya, sebar, kemudian pesertanya juga lebih banyak gitu.